Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Jumat, tanggal 29 November tahun 2024. Bab 3323. Ambil langkah pertama. Bab 8926 sampai dengan bab 8930. Mendengar perkataan Ye Chen, tanpa sadar Tawana berseru, "Hah, kamu? Maksudmu membiarkan aku pergi ke China untuk mengadakan konser?" "Ya," Ye Chen berkata dengan tenang. "Kamu belum mengadakan konser di Tiongkok, kan? Manfaatkan saja kesempatan ini untuk memberikan sedikit kejutan kepada penggemar Tiongkok. Ini juga merupakan hal yang baik untuk kariermu. Dan aku bisa memberimu janjinya adalah setelah Anda tiba di Tiongkok, tidak akan pernah ada masalah keamanan apapun. Itu tergantung apakah Anda bersedia." Tawana berkata tanpa ragu, Saya bersedia." Biasanya, Tawana mungkin memiliki pertimbangan lain. Tetapi sekarang, dia tidak memiliki pemikiran penolakan jauh di dalam hatinya. Tampaknya ada banyak suara di dalam hatinya, terus-menerus mendesak dirinya untuk segera menyetujuinya. Melihatnya mengangguk, Ye Chen berkata, "Kalau begitu, saya akan berbicara dengan Anda tentang kerjasama khusus. Tuan Mitsui kebetulan ada di sini, dan dia adalah pemegang saham Universal. Jadi kami bertiga akan menyelesaikan masalah ini. Untuk penampilan Tawana di China, semua biaya pertunjukan akan sesuai dengan model kerjasama bisnis normal Anda. Baik itu pembelian atau pembagian box office, tidak ada masalah bagi saya. Pertama, jumlah total konser Huaxia tidak boleh kurang dari 8. Kedua, hak penyelenggaraan tidak kurang dari 8 konser harus diserahkan sepenuhnya kepada saya. Ketiga, untuk tiketing, saya akan menunjuk agen eksklusif perusahaan." Tawana berkata lagi tanpa ragu, "Saya tidak punya masalah apapun." Mitsui Yoshitaka tahu betul bahwa penyanyi kelas dunia seperti Tawana akan membawa peningkatan ekonomi yang besar bagi daerah setempat dimanapun dia mengadakan konser. Sebuah konser dapat menjual puluhan juta tiket untuk puluhan ribu tiket, dan juga dapat mendatangkan pendapatan pariwisata ratusan juta atau lebih ke daerah setempat, bahkan dapat membuat kota ini menjadi berita utama dunia selama beberapa hari. Nilai komersial di balik ini sungguh menakjubkan. Oleh karena itu, ketika performance company di banyak negara ingin mengundang Tawana tampil di lokal, biasanya mereka harus menawarkan keuntungan yang besar. Bahkan pemerintah daerah akan memberikan subsidi tertentu. Tim dan agensi Tawana juga memiliki kontrol yang sangat kuat terhadap kinerja dan memiliki otonomi yang sangat tinggi. Lapisan tiket saja mengandung pendapatan tersembunyi yang sangat besar. Jika itu adalah konser di negara atau kota yang populer, dan stadionnya dapat menampung 50.000 orang,
total box office konser tersebut akan menjadi sekitar 10 juta dolar AS. Namun, mengingat Tawana sangat terkenal dan tiket pertunjukannya mahal sangat tinggi, jadi ada banyak cara untuk menaikkan harga tiket secara diam-diam. Metode yang paling umum digunakan adalah kontrol suara dan spekulasi suara. Dari 50.000 tiket, hanya 5.000 yang benar-benar dijual untuk masyarakat umum. 5.000 tiket ini sepenuhnya bergantung pada siapa yang beruntung, memiliki koneksi internet cepat, dan siapa yang bisa menyodok paling cepat dengan jarinya. Jika ada calo teknis yang mengandalkan pengembangan software untuk bersaing dengan penonton biasa untuk mendapatkan 5.000 tiket tersebut, itu urusan calo dan penonton. Dan pihak penyelenggara pada dasarnya tidak akan mempedulikannya, karena penyelenggara hanya peduli pada hal tersebut, yang sangat besar. Masalah terbesarnya adalah menahan 45.000 tiket yang belum dirilis ke publik. Karena ia adalah penyanyi papan atas terpopuler, hampir tidak mungkin tiketnya tetap tidak terjual. Oleh karena itu, pihak penyelenggara bisa langsung mengemas dan menjual 45.000 tiket tersebut ke kontraktor umum dengan harga 2 kali lipat. Untuk beberapa konser, harga tiket di lokasi inti bahkan bisa 10 kali lipat atau bahkan puluhan kali lipat lebih tinggi dari harga nominalnya. Belum lagi pemain top kelas dunia seperti Tawana, bahkan penyanyi papan atas di kancah musik Tiongkok, harga tiket baris pertama venue paling banyak hanya 2.000 yuan. Namun sebenarnya harga transaksi di terminal seringkali mahal, 20 atau 30 kali lebih mahal dari harga nominalnya. Jika Anda menghabiskan anggaran 50.000 yuan untuk membeli tiket konser raja tertentu di kota tingkat pertama, kemungkinan besar Anda tidak akan bisa membeli kursi di tengah baris pertama, apalagi orang kelas atas, seperti Tawana. Tiket konser Tawana di Amerika Utara, khususnya di Kanada, mulai dari 7 hingga 8.000 dolar Kanada untuk area bagus di tengah lapangan, dan yang paling populer dihargai 50.000 dolar atau 100.000 dolar, yang cukup untuk dikunjungi oleh orang kaya di sana. Dan yang dipegang penyelenggara bukan sekedar posisi prima seperti barisan depan tengah lapangan, yang dipegangnya mungkin 45.000 tiket untuk berbagai posisi. Bukan lumrah jika posisi prima digandakan puluhan kali lipat. Lokasi terburuk di puncak gunung bisa dijual 2 atau 3 kali lipat. Penyelenggara juga sangat mudah untuk menghasilkan uang ini. Jika ingin memakan semuanya dalam sekali suap, Anda tinggal mengulitinya sendiri. Sisakan tangan kiri dan tangan kanan dapat menemukan distributor tiket lokal yang kuat dan membiarkannya menjualnya dengan harga 3 kali lipat, membeli semua 45.000 tiket dalam satu paket, dan langsung memperoleh 3 kali lipat box office. Jangan dikira ini hanya hayalan. Nyatanya banyak distributor tiket besar yang mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. Menghadapi performa sebesar itu yang menjamin untung dan tidak rugi, mereka pasti rela mengeluarkan uang sebanyak itu. Tidak mampu membelinya sendiri, mereka akan bergabung.
banyak pengusaha yang bersama-sama membayar tiket ini, membagikannya dengan harga lebih tinggi, dan kemudian membagi uangnya. Setelah perusahaan distribusi tiket membeli 45.000 tiket ini, Audio milik ia Soft dapat Per menambahkan sebagian dari keuntungannya dan kemudian mendistribusikannya ke distributor tingkat berikutnya di seluruh jaringan. Dan akhirnya mendistribusikannya ke calo, yang kemudian akan menggunakan kumpulan tiket ini untuk menjual kepada penonton dengan harga lebih dari 5 kali lipat. Dengan cara ini, seluruh rantai industri telah memperoleh keuntungan besar darinya, dan mereka yang mendukung mereka adalah para penggemar yang tidak adil yang tidak segan-segan membeli tiket konser dengan harga beberapa kali lipat. Tawana sudah populer di seluruh dunia selama beberapa tahun. Sejauh ini, dia belum pernah ke China untuk menggelar konser. Dari sini, Ye Chen bisa menyimpulkan bahwa begitu dia pergi ke China untuk tampil, jika tiketnya tidak dikontrol, maka tiket pasti akan ditembakkan dari langit. Bagi orang-orang yang benar-benar kaya, menghabiskan ratusan ribu yuan untuk maju ke barisan depan menonton konser Tawana adalah harga yang sepadan hanya untuk pamer di lingkaran pertemanan. Belum lagi mereka yang bisa menghasilkan ratusan dolar hanya dengan satu kiriman. Ada puluhan juta selebritas internet, dan uang telah kehilangan standar pengukuran normalnya bagi mereka. Ya, mereka hanya perlu menempelkan bibir atas ke bibir bawah dan memanggil saudara, keluarga, dan wanita cantik. Dalam setahun, mereka mungkin mendapat penghasilan lebih dari Tawana menarik gelombang lalu lintas dan popularitas. Tidak peduli bagaimana Anda menghitungnya, itu sepadan. Selain itu, Ye Chen ingin mengakuisisi semua agen tiket umum untuk 8 konser tersebut. Margin keuntungan di baliknya bahkan bisa mencapai ratusan juta dolar. Walaupun Mitsui Yoshitaka sudah sangat kaya, namun pemikiran bisnis seorang pebisnis tidak akan kendur hanya karena ia mempunyai uang. Sebaliknya, semakin sukses seseorang dalam berbisnis, semakin kecil kemungkinannya ia membiarkan orang lain memanfaatkan uangnya. Oleh karena itu, pada saat ini, dia hampir berseru bahwa dia ingin menolak Ye Chen, atau menolak Ye Chen dengan sopan, dan kemudian mengobrol baik dengannya tentang detail agen tiket penghasilan yang besar. Tetapi Anda tidak dapat memperoleh semuanya sendiri. Anda harus mengembalikan sebagian darinya kepada kami, dan setidaknya 50%. Melihat keraguan-raguan di wajahnya, Ye Chen tahu apa yang mungkin dia pikirkan. Jadi dia segera berkata, "Tuan Mitsui, pertama-tama, saya ingin menekankan kepada Anda bahwa alasan mengapa saya mengundang Nona Manis untuk tampil di Tiongkok bukanlah karena saya mengaguminya, atau saya ingin mengambil kesempatan untuk menghasilkan uang. Tetapi saya hanya merasa tidak masuk akal bagi bintang seperti dia untuk tidak pergi ke konser selama bertahun-tahun mengingat pasar yang begitu besar di Tiongkok dan banyaknya penggemar. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk membantu Miss Sweet mengambil langkah pertama. Hal ini dapat dianggap memberikan beberapa manfaat bagi penggemar Tiongkok." Mengatakan itu,
Ye Chen menambahkan, mengenai tiket untuk 8 konser ini, saya akan menjualnya dengan harga asli berdasarkan prinsip keadilan dan akan sepenuhnya siap untuk menolak semua perilaku penjualan kembali. Jika saya membeli tiket untuk 8 konser ini, jika ada 1 sen pun yang ditambahkan ke salah satu tiket, saya akan memberi Anda semua pendapatan box office dan memberi Anda kompensasi $1 miliar AS. Mitsui Yoshitaka tercengang saat mendengar itu. Kompensasi $1 miliar AS. Bisakah Ye Chen mendapatkan $1 miliar? Fei Kexin, yang berada di samping, melihat keterkejutan di wajahnya dan berkata dengan nada tidak senang, "Tuan Mitsui, tidak perlu meragukan janji Tuan Ye. Jika situasi yang dikatakan Tuan Ye benar-benar terjadi, saya akan melakukannya, memberi kompensasi padamu $1 miliar." Melihat Fei Kexin sangat mendukung Ye Chen, Mitsui Yoshitaka tidak berani ragu lagi saat ini, dan segera mengangguk dan berkata, "Sepertinya Tuan Ye benar-benar ingin memberi manfaat bagi penggemar Tiongkok, tetapi saya ingin secara pribadi mengingatkan Anda bahwa scalping itu ilegal, sulit untuk dikendalikan. Konser Miss Sweet sudah sangat populer. Jika diadakan di China untuk pertama kalinya, akan lebih berkesan bagi para penggemar. Area dapat dengan mudah digandakan puluhan kali lipat. Ya, banyak orang akan mengambil risiko hanya karena perbedaan harga." Mengatakan itu, Mitsui Yoshitaka menambahkan, bahkan jika Tuan Ye menerapkan sistem nama asli untuk membeli tiket, akan sulit bagi orang biasa untuk memenangkan hati calo profesional. Mereka memiliki sarana teknis dan taktik kerumunan, dan mereka selalu bisa mendapatkan kemungkinan lebih tinggi daripada orang biasa. Tidak masalah. Ye Chen berkata dengan tenang, "Aku punya caraku sendiri." Bersambung.